ketabrak guys. Pak, lihat kaki dia borokan. Kemarin kita habis ketabrak. Ini Anissa kosannya warna pink. Kos pink. Hai everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan lagi kali ya. Nama saya Ahdiani Isna dari kelas BKI 5B. NIM-nya 2015246. Nggak kerasa banget ya, sekarang udah pertemuan ketiga. Jadi pada hari Rabu pada tanggal 28 September 2022 itu ada MK film dokumenter jam 13.40. Itu lagi ngantuk-ngantuknya tapi harus tetap semangat juga. Jadi di mata kuliah film dokumenter ini pertemuan kali ini membahas tentang gaya film dokumenter. Jadi kemarin itu pertemuan 3 itu udah mulai masuk ke dalam presentasi kelompok, yaitu kelompok 1 dia membawakan materi tentang gaya film dokumenter, yaitu gaya ekspositori dengan gaya direct kamera. Jadi yang saya dapat pada pertemuan kemarin itu diketahui bahwa gaya ekspositori yaitu gaya yang menampilkan pesan kepada penonton gitu, kepada penonton secara langsung dan direncanakan. Artinya gini, secara langsung itu berarti terdapat narasi berupa teks, suara yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi sebelum pengambilan pada gambar atau pengambilan di film dokumenter itu telah direncanakan nih, apa saja yang harus dibicarakan, apa saja teksnya, apa yang harus nanti dibicarakan di depan kamera, seperti itu. Contoh filmnya, film dokumenter dengan yang menampilkan gaya-gaya ekspositori ini seperti contohnya film Sosial Dilema. Film Sosial Dilema ini membahas tentang hal-hal mengerikan dari sosial media, atau biasa kalau zaman sekarang itu nyebutnya kayak dampak-dampak negatif dari sosial media. Oke, yang kedua yaitu ada direct kamera. Gaya direct kamera ini menekankan pada momen yang spontan atau tidak direncanakan. Artinya berbeda tuh dari gaya ekspositori tadi. Jadi ketika kita membuat direct kamera itu kita tuh tidak ada yang namanya hal-hal yang direncanakan. Artinya tidak ada kayak briefing atau nggak ada yang dibicarakan di belakang panggung gitu ya. Nggak kayak gaya ekspositori tuh yang tadi direncanakan. Jadi gaya direct kamera ini kayak gaya yang apa adanya gitu, spontan, apa adanya yang terjadi di panggung yaitu. Jadi menampilkan kesan apa adanya kepada penonton. Contoh filmnya itu kayak film Bolang tuh yang biasa dulu kita tonton abis pulang sekolah, ada di Trans 7. Saya masih inget banget tapi saya nggak pernah nonton, cuma tahu aja. Terus ada lagi film dokumenter kayak film demonstrasinya Insinyur Soekarno gitu. Terus gaya si ekspositori ini berkembang antara tahun 1930 sampai tahun 1950. Nah, mencirikan gaya ekspositori ini berkembang tuh mencirikan dengan adanya kesadaran gitu. Kesadaran kepada para pembuat film dokumenter khususnya di Inggris. Jadi mereka itu jadi bisa membedakan mana film yang fiksi, mana film yang dokumenter gitu. Lalu selanjutnya apa sih fungsi dari kedua gaya yang udah kita pelajari ini, yaitu gaya ekspositori dan gaya direct kamera. Yang pertama, fungsi dari gaya ekspositori yaitu membangun konstruksi subjektif gitu antara sutradara dengan penonton. Yang kedua itu memancing ketertarikan penonton, dan yang ketiga memperdalam penyampaian pesan kepada penonton. Terus fungsi dari gaya direct kamera yaitu membangun kedekatan yang mendalam gitu antara subjek dengan para penonton. Contoh penerapan gaya pada gaya ekspositori ini pada tahun 2017 yaitu film Renita, dan penerapan gaya direct kamera itu terdapat pada film dokumenter Di Balik Dongeng Si Kancil yang tayang pada tahun 2011.
Oh ya, satu lagi, jadi selain kelompok satu itu menampilkan presentasi yang berjudul film gaya dokumenter itu, jadi kelompok satu juga dia menampilkan resensi film gitu. Itu tugas juga buat bikin resensi film. Jadi filmnya kelompok satu itu My Idiot Brother gitu, yang pemeran utamanya itu Adila Fitri sama Aaron Asyaf. Jadi ceritanya kayak gini. Jadi ceritanya si Angel atau nama aslinya itu Adila Fitri. Jadi si Angel ini dia punya kakak yang bisa dibilang autis, artinya dia kayak berkebutuhan khusus gitu, beda gitu dari orang-orang normal pada umumnya. Jadi si Angel ini nggak terima gitu kalau dia punya kakak yang maaf ya, yang idiot gitu, karena judulnya pun My Idiot Brother gitu. Jadi dia nggak terima kalau dia punya kakak yang berkebutuhan khusus. Dia tuh kayak gimana caranya supaya dia tuh bisa menutupi kalau kakaknya itu ada gangguan autis gitu. Jadi dia nggak mau tuh sampai teman-temannya tahu, pacarnya pun tahu gitu. Terus si Angel ini punya pacar gitu, si Aaron Asyaf, namanya tuh Aji di film. Jujur li emang dia tuh ganteng banget, saya pun pernah suka sama dia, tapi sekarang udah biasa aja. Kayaknya emang lagi booming pas masa-masanya film itu aja, tapi sekarang mah udah biasa aja. Jadi mereka itu deket terus jadi pacar ya, jadi pacar terus ya gitu. Pas ulang tahun si Angel lagi dirayain sama pacarnya sama teman-temannya, tiba-tiba kakaknya datang buat kekacauan gitu, bikin kekacauan di ulang tahunnya si Angel. Nah terus nggak lama dari itulah, pokoknya pas akhir-akhir video itu tiba-tiba mereka tuh kecelakaan. Terus kepala kakaknya itu namanya Hendra, kepala kakaknya itu terbentur dan akhirnya meninggal. Nah gitulah filmnya, bisa dibilang sad ending ya, tapi kita dapat pelajaran khusus dari situ kalau kita nggak boleh membanding-bandingkan orang lain. Kita harus sayang kepada siapapun, kita harus menerima kekurangan, harus menghargai kekurangan setiap manusia yang ada di bumi ini. Oke lah, segitu aja video hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.